وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم ولم يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يرسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور
وإليه ترجعون. صدق الله. Takbir. Kita doa dulu. Baik teman-teman sekalian, berhubung pimpinan dan anggota DPRK perwakilan atas suatu tenaga kita, mari kita tutup agenda kita hari ini dengan doa bersama, dan setelah ini perwakilan dari teman-teman kita boleh menyampaikan aspirasi kepada perwakilan Dewan DPRK Jakarta. Mari kita menundukkan kepala kita kusuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li akhtina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ya Allah du'aana du'aan maqbula wa la taj'alna ya Allah du'aana du'aan marduda. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ya Rahman. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ya mujibas sa'ili. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami yakin dan percaya ya Allah Engkau Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Pada hari ini kami berkumpul di sini ya Allah. Kami mengangkat kedua belah tangan kami menundukkan kepala kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoilah perjuangan kami hari ini ya Allah. Bukakanlah hati para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Mereka yang berkuasa di negeri ini ya Allah. Mereka yang menentukan segala sesuatu di pemerintahan ini ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, bukakan hati mereka ya Allah. Ketuk hati mereka ya Allah. Bukakan hati mereka ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa orang-orang tua kami ya Allah, dosa-dosa ibu kami, dosa-dosa ayah kami ya Allah. Dan juga kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Mereka begitu lelah memperjuangkan untuk membangun daerah Aceh Tamiang ini ya Allah. Namun oleh karena itu juga ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sekiranya orang tua kami telah tiada meninggalkan kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan sekiranya orang tua kami masih ada bersama kami ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Yang terbaring sakit sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami percaya, kami yakin segala sesuatu adalah kehendak-Mu, dan Engkau lah yang menentukan takdir kami ya Allah. Rezeki Engkau yang menentukan ya Allah, takdir Engkau yang menentukan ya Allah. Tetapi hari ini ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah, kami berjuang ya Allah, kami untuk meminta ya Allah agar perpanjangan SK PDPK Aceh Tamiang ini diperpanjang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang mengambil kebijakan tentang pemerintahan Aceh Tamiang ini ya Allah, apabila kebijakan itu untuk kebaikan ya Allah, lindungi mereka ya Allah, berkahilah mereka ya Allah, sehatkan keluarga mereka ya Allah. Sehatkan keluarga mereka ya Rahman, beri kebaikan kepada mereka ya Allah. Namun apabila di antara mereka ada yang berkhianat kepada rakyatnya ya Allah, mereka tidak memperdulikan nasib rakyat kecil ya Allah, kami juga memohon kepadamu ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, berkahkan mereka ya Allah, berikan rezeki untuk anak istri mereka ya Allah, agar penderitaan ini hanya kami saja merasakan hari ini ya Allah. Jangan ada lagi PDPK yang lain yang menderita seperti kami ya Allah. Tetapi kami mohon kepadamu satu ya Allah, sempitkan pintu surga untuk mereka ya Allah. Takbir. Sempitkan pintu surga untuk mereka ya Allah. Sempitkan pintu surga untuk mereka ya Allah. Kami hari ini berkumpul di sini ya Allah. Masih banyak anak-anak kami di rumah ya Allah. Masih banyak di antara kami memikirkan untuk membeli susu anak-anak mereka ya Allah. Mungkin ada keluarga kami yang sedang sakit, kami bingung untuk mencari rezeki di mana ya Allah, untuk menyembuhkan penyakit mereka ya Allah. Oleh karena hari itu ya Allah, oleh karena sebab itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah,
Sentuhlah hati para pemimpin kami ya Allah. Bukakanlah hati para pemimpin kami ya Allah. Agar mereka Amin. muliakan nasib kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Amin. Wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaji kami buat makan Pak, bukan buat kaya. Ini dari hati kami, gaji kami, ya kan, bukan buat kaya. Anak istri 1000 orang di sini misalnya tidak bekerja lagi, anak dan istri mereka mau makan apa? Jadi pengangguran di Tamang itu terus bertambah. Walaupun Allah tidak Allah itu tidak memberikan rezeki kepada hambanya. Namun ini bentuk perjuangan kami, Bapak Ibu yang terhormat. Dengarkanlah curhatan hati kami. Ini untuk masa depan kami, Pak. Kami juga tahu Menpan RB sampai 1 November hanya untuk PDPK itu, tapi mohonlah jangan kami tidak tahu rupanya di bulan Januari sudah tak bergaji lagi. Betapa sedihnya kami. Jadi kepada Bapak Ibu, orang tua kami, baik dari eksekutif dan legislatif, kami mohon bagaimanapun caranya. Kami kalau soal cara tidak tahu, yang tahu kami gaji dan bekerja dan terima gaji. Bekerja 3 bulan baru bayar gaji terkadang, tapi inilah kami. Ini bentuk silaturahmi kami kepada eksekutif dan legislatif. Inilah Bapak Ibu, ini tulisan tangan kawan-kawan semua. Ini goresan hati kami, tidak ada spanduk. Kenapa? Memang kami inilah kami apa adanya. Pakai karton, ada yang dari Tenggulun kemari hanya ingin menyampaikan bahwa inilah kami. Mungkin itu yang sekilas saya sampaikan tadi. Buat kawan-kawan, tadi kita sudah dibilang bahwa ada keterwakilan yang akan masuk ke dalam untuk ya kita berkomunikasi lanjutan bahwa bagaimana solusinya agar PDPK Kabupaten Aceh Tamiang ini tetap berlanjut sampai tahun depan. Amin. Jadi saya minta perwakilannya masing-masing, ya kan, baik dari Pak Punin dari DPRK, Pak Dodi, ada yang Ibu, maju Ibu, tadi sudah sampaikan. Maju. Baik, terima kasih. Ini akan disampaikan oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah kita dan negara kita. Jadi kami sebagai wakil rakyat, insyaallah akan bersama Bapak Ibu tenaga PDPK semuanya. Makanya dalam kesempatan ini ucapan terima kasih kami pada Bapak Ibu sekalian yang telah menyampaikan aspirasinya secara benar dan tertib. Mudah-mudahan perjuangan kita semua akan berhasil dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya pihak legislatif sebagai wakil rakyat, juga pihak eksekutif pasti akan menyauti apa yang Bapak Ibu harapkan. Biarpun itu butuh proses dan komunikasi yang lebih instan supaya apa yang telah diterapkan oleh Menpan melalui surat edarannya paling kurang kita bisa memperjuangkan sebelum 1 November itu berjalan. Dari perjuangan ini tidak bisa kami saja, tapi mari kita kawal bersama-sama
pihak eksekutif, legislatif, mari kita suarakan suara dari para tenaga honorer ini untuk kita sampaikan kepada pemerintah di provinsi maupun pemerintah pusat di ibu kota. Mungkin itu dulu. Selanjutnya mungkin dari Pak M. Nur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji kami perjuangkan aspirasi Bapak Ibu semampu kami sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jika aturan dan undang-undang membolehkan, kami perjuangkan. Ya Bapak Ibu ya. Tidak usah berpanjang lebar karena setelah ini kita beberapa perwakilan kita diskusi di ruangan secara kondusif, tidak usah beramai-ramai karena Bapak Ibu ini bagian dari pemerintah, jadi seperti niat di awal adalah silaturahmi, jadi tidak perlu anarkis. Ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi koordinator untuk memilih perwakilan dari kawan-kawan untuk kita duduk supaya nanti kita bisa ambil kesimpulan apa yang akan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Kita persilakan. Terima kasih ya, sehingga roda pemerintahan kita tetap berjalan. Gimana? Setuju? Jadi ini kita percepat. Pak Mujirin 1, Bu Pija dari Capil langsung dari Capil. Bu Ani dari Perwakilan dinas 1 orang 1. Tunggu kawan-kawan, yang 10 orang tunggu stay sini dulu, sini dulu. Kecamatan. Kumpul dulu kawan-kawan yang mau ke dalam, kumpul dulu. Jadi kita hitung masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 6, sini dulu, itu ya juga? Ya, 6, 7, 8, 9, 10, dari kecamatan. Dari kesehatan ada? Kesehatan nggak ada tuh. Nggak ada. Dari Satpol ada yang keterwakilan? Saya mau nikah Pak, untuk gaji. Oh, saya mau nikah, untuk gaji Pak. Sini kita percepat. Pak Mujirin 1, Bu Pija dari Capil langsung dari Capil. Bu Ani dari Perwakilan dinas 1 orang 1. Tunggu kawan-kawan, yang 10 orang tunggu stay sini dulu, sini dulu. Kecamatan. Kumpul dulu kawan-kawan yang mau ke dalam, kumpul dulu. Jadi kita hitung masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 6, sini dulu, itu ya juga? Ya, 6, 7, 8, 9, 10, dari kecamatan. Dari kesehatan ada? Kesehatan nggak ada tuh. Nggak ada. Dari Satpol ada yang keterwakilan? Saya mau nikah Pak, untuk gaji. Oh, saya mau nikah, untuk gaji Pak.
Seperti zaman, mohon maaf, seperti zaman KSBY. Jadi yang ada di itu ada dua, PNS dan kebijakan. Dari PBI atau 9 2018 dan bahkan 20 November 2018 yang lalu dan harus dilaksanakan juga 5 tahun. Mana di PNS ini yang disuruh bagaimana menyikapi dulunya apapun yang namanya itu dengan kontrak itu sudah wanti-wanti ketua apapun yang dibilang tapi tiba-tiba dikasih tahu di Januari posisinya kami tidak menggaji lagi. Sebetulnya enggak. Dari 2018 itu sudah diwanti-wanti pemerintah jangan lagi mengangkat tenaga honorer karena yang diakui itu atau tenaga non ASN yaitu non PNS dan non P3K. Itu dulu ya dasar kita cerita. Jadi supaya nanti kita membuka kajian ini jangan sampai salah pemahaman. Kalau cuma ceritanya hanya gaji saja itu mungkin bisa mainkan anggaran, tapi kita harus bicara aturan dulu tentang pegawai. Seperti itu. Jadi di sini dijelaskan pasal demi pasal mungkin nanti bisa baca semua. Saya pasti di sini ada yang dari guru, ada yang dari teknis atau dari kesehatan itu sudah jelas semua dijelaskan di sini bahwa tidak digunakan lagi sebetulnya. Dan seperti kata Anda itu sudah dijelaskan bahwa honorarium tenaga non PNS tidak dibenarkan lagi. Saya setuju juga waktu itu Kepala BKH Provinsi Aceh menyatakan begitu kita mau masuk awal 2022 yang lalu dia bercerita bagaimana tenaga honorer kita dan teman-teman kita akan bicara bagaimana posisinya juga bisa kita jalankan tidak serta-merta kita langsung putuskan posisinya kayak yang disampaikan oleh Pak Saudara Jadi tiba-tiba nanti kami jelas jelas PP-nya sudah dijelaskan dari awal dan kita ambil langkah supaya posisinya itu terus berjalan. Tapi mekanismenya ya mungkin ya kalau saya bacanya aturan saja. Karena saya ini di BKPSDM yang mengelola pegawai ini ya kan ya yang menetapkan saja. Menurut saya seperti itu. Masalah anggaran itu di anggaran. Saya nggak bercerita tentang itu. Tapi aturannya sudah jelas. Lalu SIPD itu tidak dibenarkan lagi. Dari SE Mempan yang keluar ini dinyatakan bahwa tenaga non ASN itu tidak dibenarkan lagi, tidak diangkat lagi. Tapi ya kita mau bilang kemana? Tapi itu mekanisme terus berjalan.
Dan saya juga menghadapi, walaupun saya baru di situ, tapi saya coba pelajari kenapa mekanisme ini terus berjalan. Terus yang kita ketahui dari segi upaya kita, saya dilantik di situ, ini bukan masalah gara-gara dilantiknya. Tenaga non ASN ini tidak menjadi P3K atau yang dikatakan ASN, PNS atau P3K. Dibukalah jalur CPNS dan P3K. Itu upayanya dari 2018. Formasinya dibuka terus. Ya. Itulah usaha-usaha kita sebagai pemerintah daerah terkait dengan manajemen ASN. Bagaimana bisa kita rekrut? Tetapi yang menentukan formasi itu bukan kita, tapi Kemenpan. Kemenpan sudah jelas menentukan. Kita berikan sebanyak-banyaknya supaya bisa terrekrut semua. PDPK namanya kita atau honorer, tapi yang dikasih ya tidak sesuai dengan yang kita minta. Dan itu kita upayakan terus. Malah di 2002 ini juga kita buka juga gitu, supaya mengakomodir 2003 nanti bagaimana, kan seperti itu. Itu yang sudah kami lakukan selaku pemerintah daerah. Jadi kalau memang posisinya juga harus dinyatakan posisinya diperpanjang atau posisinya diberhentikan, itu memang haknya daerah. Tapi sudah dijelaskan juga dari Kemenpan ini menyatakan bahwa tenaga non ASN itu tidak dibenarkan lagi. Itu titik, nggak ada lagi. Boleh nanti buka pasalnya di PP 49 2018. Malah dengan PP itu dikeluarkanlah bagaimana nanti kalau sebuah perkantoran itu tidak ada yang melakukan dijaga kebersihannya, maka keluar regulasi bahwa yang dibenarkan itu tenaga ahli daya atau outsourcing. Untuk apa? 3 kategori. Ada administrasi bagaimana? Yang pernah kami tanyakan waktu itu terkait dengan di rapor itu, bagaimana dengan di administrasi, bagaimana di guru, bagaimana di kesehatan? Yaitu jalurnya sudah dibuka, P3K, nggak ada lain. Jadi untuk yang lain ya di outsourcingkan semua gitu. Kayaknya tadi ya seperti anggaran bilang itu ada 5,2 itu. Ya memang dianggarkan seperti itu. Tidak ada lagi yang kata-kata namanya honorer kayak apalah namanya semua itu. Karena memang tidak dibenarkan. Dari 2018 itu sudah diwanti-wanti. Terus pimpinan ya, izin Pak Gadis. Ya. Pak Gadis ini ya kami singkat ya biar langsung ditanggapi. Oke, lanjut. Jadi di tipe ini aja Pak, di singkat biar nanti ditanggapi Pak Ski. Oke, jadi semuanya terkait yang sudah saya sampaikan inilah regulasi yang kami ikuti ya selama kita berjalannya waktu ini, seperti yang dikatakan dari masa transisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti terkait dengan yang lain bisa kita bicarakan lagi terkait dengan penggajian. Mungkin itu saja Pak Sekda yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh Pak Ski, silakan. Terima kasih pimpinan. Sekali lagi terima kasih Pak Gadis penjelasannya Pak Gadis. Saya sedikit menyikapi penjelasan dari Pak Gadis. Jadi kita PDPK ini memang dilarang Pak dari mulai tahun 2017. Dari saya mungkin periode pertama ya. Tapi perlu kita garis bawahi, orang Indonesia ini cukup pandai-pandai Pak. Orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Contohnya cerdas, dilarang naik dilarang untuk menambah PDPK. Indonesia, orang Indonesia buat penyisipan. Jadi dalam hal ini, mohon maaf Pak Gadis, ini kita hari ini menerima perwakilan dari pengunjuk rasa. Yang ditutup oleh mereka ini kebijakan kita, bukan regulasi. Iya. Kalau kita regulasi di sini, orang ini bisa semua Pak. Tapi kita ini orang-orang ini menutup kebijakan. Kebijakan apa yang bisa kita buat eksekutif dan legislatif terkait PDPK kita? Dan kami juga minta penjelasan nanti sama Pak Kadis terkait surat edaran poin kelima itu.
Nah, saya juga nggak baca-baca itu Pak, saya cuma dengar-dengar aja. Nah, yang dikatakan sampai Oktober, apa sih bunyinya? Di situ bisa nggak kita buat kebijakan ini untuk supaya kita meneruskan? Mohon maaf, orang ini jangan diteruskan sampai 5 bulan, 6 bulan. Mohon maaf, Aceh kami yang ini bukannya fair seperti daerah lain. Loh Sumawe, mohon maaf, udah berutang orang. Itu pemerintahnya itu berutang. Kalau kita tidak berutang, belum berutang. Aceh kami yang ini masih bisa mengeluarkan TPP 13-14. Masih sudah keuangan kita. Jadi intinya Pak Kadis, kami minta kebijakan yang tidak memasukkan kita eksekutif dan legislasi itu masuk penjara. Bagaimana untuk memperjuangkan orang ini? Itu aja. Mohon izin. Terima kasih pimpinan. Sebentar, Pak Manajer Ikri dulu, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Pak Kadis, ini sebenarnya kalau kita baca aturan, bukan tidak mau menganggarkan ini. Ini karena kode rekening. Kalau saya simak dan saya analisa tadi, ini kode rekeningnya ini. Nah, dari penyampaian daripada Bu Desi, Aceh besar, Melabuh ataupun Suku Salam, kenapa bisa? Ini kita butuh waktu untuk konsultasi. Kemana orang dicangkokkan ini? Diletakkan uang itu di mana? Karena kalau 5,2 ini kan untuk asosiasi pihak 3 gitu. Jadi kalau memang bisa, seandainya ini memang konsultasi nanti kita kasih waktu pimpinan, apabila perlu ke Menpan untuk memang menanyakan bagaimana ini status antara keuangan untuk menganggarkan PDPK. Karena kita poinnya ini dari angka 5 miliar sudah ada di pimpinan. Biasanya kita anggarkan 24 miliar gitu. Tinggal lagi kesepakatan TAPK dengan tim Banggar nanti mau tidak, kalau memang aturannya bisa ini. Jadi kita jangan cerita lupa aturan. DPR bilang bisa, eksekutif bilang nggak bisa. Kita jangan ngotot juga ini. Ini kalau cerita undang-undang, kan nggak mau juga ini siapapun masuk penjara. Kan gitu. Maka kita kasih kesempatan sama-sama kita dan anak honor untuk sabar dulu, konsultasi dulu. Seperti disampaikan oleh Bu Desi tadi. Aturan mana ada orang yang ngambil? Kenapa orang ini bisa kita nggak bisa? Aceh besar, Suku Salam segala macam perlu dipastikan. Tapi saya yang paling, kalau memang udah nanti kita konsultasi ke sana, kalau kira-kira jadi bahaya, kan belum tentu betul kali orang ke sana kita tetap konsultasi. Jadi kita DPR dan eksekutif kita ke Jakarta. Kita konsultasi ke sana. Karena aturannya dari sana. Ibu Desi, kita ke Menpan, instansi lain yang menyangkut tentang ini, termasuk juga ke Kementerian Keuangan. Karena ini bukan hanya urusan Menpan saja. Disetujui oleh Kemenpan, tapi tidak tersedia anggaran dari Kementerian Keuangan. Nanti kan kacau juga nih. Nah, jadi kita tentukan saja tanggalnya, supaya mereka juga tidak berharap-harap kapan tidak jelas. Jadi nggak ada yang kami menghalang-halangi nggak. Yang saya katakan tadi masuk penjara tadi itu kode rekening ada. Biasanya saya dari inspektorat dulu. Kalau udah kode rekeningnya nggak ada, ujungnya temuan Bu. Apalagi nanti temuan BPK, nggak ada cerita. Kalau masih temuan kita sini masih bisa lah kita bicarakan. Jadi tentukan tanggalnya Pak Fadlun, kapan kita di Jakarta? Kalau perlu sebelum Desember. Maka kita ke Menpan dari perwakilan dari DPR berapa orang, yang jelas dari anggaran sama dari BKPSDM itu berangkat ke sana. Apa cerita di sana nanti itu yang kita eksekusi. Kebijakan penting Pak Siono, tapi umumnya kebijakan pasti menyalahi aturan. Tapi sepanjang kebijakan itu positif ya.
Sepanjang ini tidak berbahaya, saya siap, nggak ada masalah. Dulu waktu kita tambah 3 bulan nggak ada masalah, saya siap. Kecuali uangnya ini ibu kami nggak bayar ibu, bisa kami akal-akali, itu lain ceritanya. Ataupun DPR bisa akal-akali. Ini kan nggak juga. Artinya memang harus kita perjelas ke sana. Dan saya sepakat tadi, ke depan bagaimana? Biar ada jawaban. Jangan nanti selesai ini, nanti Desember, November, nanti kita duduk sini lagi. Ini gimana masih kita ke depan gitu. Jadi termasuk bagaimana, apa solusi? Apa yang mesti dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan legislatif untuk menyikapi yang 2000 orang ini? Kita sampaikan ke sana. Ini Bu, mereka buat aturan, kita yang nahan di sini. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak Sekda. Ini kan sama-sama kita dengar Pak Sekda, artinya Pak Sekda pun setuju dan sepakat untuk memperjuangkan aspirasi daripada anak honor ini. Jadi intinya adalah bukan dari DPR-nya ini. Jadi legislatif dari eksekutif pun mau gitu. Nah, ini sudah ditentukan jadwalnya. Mungkin dari kita DPR ataupun dari anak PDPK pun bisa ada link sana itu nggak masalah. Apalagi Pak Bunyamin saya yakin Pak Bunyamin bawa satu orang minimal. Kita bawa. Oke, makanya gini Pak Sekda. Jangan nanti Pak Bunyamin nanti kita bawa. Kan perwakilan daripada anak honorarium ini kan anak PDPK kan Pak Bunyamin. Jadi bawa ini mendengarkan sama-sama nanti di Jakarta. Kan gitu. Jadi jelas ini kalau kita lanjutkan RDP ataupun pertemuan hari ini sampai sore nggak selesai. Yang intinya adalah DPR setuju, eksekutif setuju, selesai sebenarnya. akomodasi Pak Bunyamin saya tanggung. Makanya pimpinan ini kan maksud gini, makanya kan dari TAPK pun nggak mau hadir pembahasan anggaran. Karena mengingat PDPK ini belum selesai, maka mereka nggak mau bahas pada nggak hari ini. Iya. Karena apa? PDPK belum tahu lagi apa yang akan ke depan. Bisa nggak? Maka mereka nggak mau datang gitu. Tapi kalau udah seperti ini, saya yakin dan percaya hadir TAPK hari ini. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Model Ridri. Jadi sebagai pimpinan rapat saya menyimpulkan bahwa pihak eksekutif dan legislatif sepakat memperjuangkan, ya termasuk perwakilan sepakat untuk memperjuangkan apa yang disuarakan oleh kawan-kawan tenaga PDPK. Izin Pak Badan. Ya. Tambah sedikit Pak. Sambil kita rapat saya coba sedikit dulu.